bahwa orang yang berkhianat dengan janji, yang tidak menepati janjinya, ini termasuk dari salah satu orang-orang munafik. Bahwa pada saat kita melakukan amal, melakukan sodako, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu tidak boleh disertai dengan riya. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, sering kita juga merasa segan, merasa tidak tega untuk menegur teman kita atau saudara kita atau timnya kita. Kalau ada salah satu daripada tim kita itu melakukan pelanggaran. Padahal kita tahu bahwa tim itu atau salah satu teman kita itu melakukan hal-hal yang tercela. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, disinilah pentingnya satu keberanian. Keberanian untuk hal-hal yang merupakan hak, yang merupakan kebenaran, yang membuat diri kita itu menjadi orang yang terpuji, orang yang baik. Terkadang kita juga takut, banyak kita lihat orang yang takut menegur bawahannya. Padahal sudah jelas-jelas melakukan satu pelanggaran, melakukan pelanggaran SOP misalnya di dalam suatu perusahaan. Aturannya harus begini-begini, ternyata dilanggar. Kita mau menegur, merasa tidak tega, merasa kasihan. Ini kalau dalam dunia kerja bahaya kalau terjadi seperti ini. Jalannya lembaga, jalannya perusahaan bisa jadi berantakan. Tidak sesuai lagi dengan tujuan apa yang harus dicapai. Kalau orang-orang di dalamnya itu hanya mementingkan dirinya masing-masing, hanya untuk mencari selamat masing-masing, maka disinilah agama memberikan petunjuk. Watawasau bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di dalam hadis disampaikan, qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah kebenaran itu, sampaikanlah kebenaran itu walaupun dirasa sakit. Ayo, kita selalu berbenah diri. Kita harus punya tekad yang bagus, punya keinginan yang kuat, punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan semestinya. Fa insya Allah, kalau semuanya berjalan dengan semestinya, tujuan yang akan kita capai, fa insya Allah akan berhasil. Fa insya Allah akan bernilai baik. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ayat berikutnya di dalam surat Al-Asr disampaikan, watawasau bis sabr, yaitu saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Kalau bicara soal sabar, di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, itu banyak sekali ayat-ayat yang mengupas tentang kesabaran, yang berkata tentang kesabaran. Salah satunya adalah
Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Apa sih yang dikatakan sabar? Apakah sabar itu kita hanya menerima apa adanya saja? Pipi kanan kita tempeleng, pipi kiri kita kasihkan? Ya tidak seperti itu. Yang dimaksud sabar adalah teguh dan tahan uji dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pengaruh hawa nafsu. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Jadi itu yang dimaksud sabar itu adalah seperti itu. Tidak pasrah apa adanya, tidak. Kita selalu berusaha agar apa yang kita maksud, agar apa yang kita tuju itu berhasil. Maka perlu adanya tabah dan kesabaran. Karena ada pepatah mengatakan, man sobaro dofiron. Barang siapa yang sabar, itu pasti akan memperoleh tujuannya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara soal kesabaran, ketabahan, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita hadapi atau segala sesuatu yang dihadapi oleh semua manusia, semua orang, itu pasti tidak lepas daripada dua hal. Yang pertama adalah ada yang sesuai dengan kehendak atau tujuan atau cita-citanya. Ada juga sebaliknya yang tidak sesuai dengan tujuan maupun cita-citanya, bahkan malah dibencinya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita kupas. Yang pertama tadi adalah yang sesuai dengan kehendak atau tujuan atau cita-citanya. Semua orang pasti menginginkan hidupnya itu selalu sehat. Orang itu menghendaki hidupnya itu selamat. Menghendaki kekayaan. Menghendaki kedudukan. Menghendaki pengikutnya banyak. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Di dalam meraih kenikmatan dunia. Namun semua itu akan bisa tercapai apabila kita disertai dengan ketabahan dan kesabaran. Tanpa itu tidak mungkin bisa tercapai. Satu contoh misalnya tadi yang kita sebutkan. Orang pengen sehat. Tapi kalau yang dilakukan di dalam hidupnya itu makan sembarangan. Minum seenaknya. Tidak sesuai dengan aturan. Bahkan kadang-kadang minum yang tidak diperbolehkan juga diminum. Yang berlebihan. Bukan sehat yang didapat. Justru malah menjadi penyebab daripada penyakit. Untuk tujuan ini kan perlu adanya kesabaran hati. Kita tidak seenaknya melakukan makan minum. Apa-apa yang kita lihat karena kita ingin kemudian diambil kita makan. Kita harus berpikir, oh kalau makanan A ini sangat berbahaya buat saya, buat kesehatan saya. Karena ini banyak manis-manisnya, padahal saya kena penyakit gula. Nek kelebihan manis, kelebihan gula, mungkin bisa menjadi parah penyakit saya. Apa yang harus dilakukan?
Sabar. Sabar untuk tidak tertarik dengan makan yang mengandung yang bisa bertentangan dengan apa yang menyebabkan dia itu menjadi sehat. Perlu kesabaran. Itu salah satu contoh. Kalau kita pengen selamat, ya kita harus sabar, harus tabah di dalam ucapannya, di dalam tindakannya, di dalam tingkah lakunya. Kenapa? Kalau tidak sabar, emosi yang timbul. Ada satu peristiwa, ada satu masalah, ada apa yang dihadapi. Enggak tahu permasalahannya apa, latar belakangnya apa. Ikut nimbrung. Tiba-tiba langsung bicara seenaknya. Langsung memaki, mencemooh. Bahkan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Coba Buya sabar sedikit. Cari masalahnya apa. Baru kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Dan apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian juga kalau kita pengen mendapatkan satu kedudukan, satu jabatan. Tidak mudah. Harus melalui beberapa tahap. Ini perlu kesabaran, perlu ketabahan. Tidak seperti orang membalik tangan. Tidak. Dengan perjuangan yang getir, dengan ketekunan, dengan keuletan, untuk meniti karir, dengan ketabahan dan kesabaran tadi, insya Allah tujuannya akan tercapai. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikianlah. Semoga ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.